Shalom warga kerajaan. Pelajaran Tuhan Yesus sangat berbeda dengan yang lain. Karena apa? Dia mengajarkan tentang menyangkal diri. Semua manusia pasti mementingkan dirinya sendiri. Ketika bayi lahir, maka tangannya menggenggam begini. Semuanya untuk aku, dan aku. Ketika meninggal orang begini. Masih ingat Alexander the Great? Bagaimana peti mati tangannya terjulur keluar dan menunjukkan dia tidak apa-apa. Itu adalah kaisar yang sangat terkenal, penakluk yang luar biasa. Tetapi in a nutshell, dalam satu singkatan bagaimana kehidupan daripada Rasul Paulus. Yang dulu adalah Saul dari Tarsus. Penganiaya orang percaya. Menangkapi mereka, masukkan ke penjara, bahkan membunuh. Dan kita lihat dia berkata, I'm crucified with Christ. Aku ini telah disalibkan bersama dengan Kristus. Siapa yang digantikan oleh Kristus itu? Namanya Yesus Barabas. Yeshua Baraba. Yesus yang anak seorang bapak. Jadi bapaknya nggak tahu siapa. Yang ngerti sendirilah. Kalau ibunya nggak tahu siapa yang menghamili aku. Saya bisa tahu kira-kira siapa ibu daripada seorang digantikan Kristus ini. Kita semua adalah orang yang tidak berbapak. Bahkan dulu iblis adalah bapaknya kita. Tetapi saudaraku, ini perkara penting. Aku telah disalibkan. Siapa yang disalibkan ini? Saul dari Tarsus. Atau Arifin dari Surabaya. Telah disalibkan. Namun aku hidup. Ya, tetapi aku ini hidup. Yang mana hidup? Manusia barunya. Ya, yaitu Paulus. Paulus artinya kecil. Ada banyak brand yang bagus, misalnya merek Boss, sebagai contoh aja. Kalau dia pakai merek misalnya slave, budak, tidak ada yang beli. Tetapi karena Boss, semua orang ingin jadi Boss, bukan? Jadi katanya bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Untuk menjalani a selfless life, hanya Kristus yang bisa. Karena dia berkata, anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Saya sekali lagi bersyukur buat mama saya yang mengajarkan hal-hal yang sederhana. Dia mengatakan kalau menyebut diri sendiri harus paling belakang. Ternyata ada lagunya, ku di tempat paling belakang. Misalnya saya mengatakan Adam, Daud, dan saya gitu ya. Jadi itu sesuatu yang tidak biasa. Semua orang ingin yang pertama. Kalau melihat foto, coba yang dilihat fotonya siapa? Fotonya sendiri. Manusia itu selfish, self-centered. Tetapi Kristus hidup dalam aku, karena itu dia menjadi rasul yang luar biasa. Kalau di dalam agama yang lama, tangannya dicium-cium. Oh, disembah-sembah. Tetapi begitu mengikut Kristus, dia dirajam dengan batu, dikebukin dan mau dibunuh. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Renungkan sebentar. Ada orang yang mau mati buat kita? Ada. Dialah Kristus. Bahkan seorang hamba Tuhan berkata, kalau seluruh dunia menolak dia dan cuma kita yang menerima dia, tetap dia mau mati buat kita. Itulah Tuhan. Karena itu dia tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dan dia pada saat itu, dia mengerti suatu rahasia ini. Christ in me, Christ in you, the hope of glory. Puji nama Tuhan, kita telah disalibkan, tetapi Kristus hidup dalam kita. Dan hidup yang kita hidupi sekarang ini cuma satu. Karena iman di dalam anak Allah. Dia sanggup, dia mampu, dan dia luar biasa di dalam kita. God bless you warga kerajaan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom semuanya. Maaf ya datang terlambat sampai saudara nyembah Tuhan terus. Tapi dipikir-pikir ya baik juga ya. Jadi penyembah akhirnya ya. Tapi jangan berkesan terpaksa. Karena saya melayani tadi di GPPS Anugerah. Di mana salah satu pemimpinnya itu teman SMA saya. Ya. Jadi punya story masa lalu. Ya, nggak usah saya ceritakan storynya. Ini juga ada dua teman saya SMA di sini yang juga punya story masa lalu. Nah, jadi dari sana tadi saya lari ke sini, maksud saya naik mobil.
Lalu kemudian, oh ya, ngomong-ngomong lagu tadi itu, Kaulah Tuhan, itu album yang kami buat tahun 2000. Ya, ada kenangannya. Nah, ini saya cerita story-nya. Jadi waktu itu kita kerusuhan di Mataram, 17, 18, 19, 20 Januari. Ya, akibat kerusuhan itu gereja-gereja dibakar, rumah-rumah orang Kristen dibakar, dijarah. Akhirnya saya terpaksa bersama keluarga harus mengungsi ke Bali. Ya, nah di Bali itulah lagu ini rekaman dan di Bali inilah saudaraku yang dikasih Tuhan, saya lewat lagu ini kan kalau Tuhannya berjanji. Gitu ya. Tuhan, saya sekarang boleh meninggalkan Lombok, tapi aku pegang janjimu bahwa suatu hari aku akan pasti kembali ke sana. Dan memang Tuhan itu setia janjinya. Saya harus percaya ya, kalau kenapa Yesus harus naik ke sorga, tadi saya share di GBPS. Sampai saya nyanyi lagu ini, kunci G, Fitri. Kan Yesus itu kan bulan lalu kita rayakan naik ke sorga kan. Saya bayangkan itu ada lagunya, saya kan suka nyanyi ya, jadi tak bayang no. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi pada Bapa, oh hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Nah, saya bilang ke teman-teman di GBPS tadi, Yesus naik ke sorga itu dia sediakan 3 hal. Pertama, 3P. P namanya place, tempat. Bukan kaplingan loh ya, tempat. Karena di Jakarta ada orang khotbah. Yes, kalau Anda memberi persembahan kepada Tuhan, gereja gede, jemaatnya 10.000, soge-soge. Uangnya itu triliun di Jakarta. Beneran ini. Kalau saudara beri persembahan, Anda sama dengan mengumpulkan bahan baku untuk rumah Anda di sorga. Wih, aku krungu ngono, ayatnya di mana? Saya tidak ketemu ada ayat firman Tuhan kalau kamu kasih persembahan, perpuluhan kah, umum kah, diakonia kah, misi kah, opo, itu kayak kamu bahan bangunan buat rumahmu nanti di sorga. Lalu, apa jenenge? Wong gak duit-duit ya apa? Makanya Anda cim-cim berdoa gini, Tuhan, wah ini orang gak punya. Yang penting wah mati masuk sorga, biar wah tinggal di gang sempit di sorga. Yang gak ada ayatnya gang sempit. Jadi saudaraku, saya bilang kepada teman-teman di Jakarta, kalau mau cari duit sama jemaat, gak usah melintir ayat. Betul gak ya? Orang memberi itu kan karena cinta. Kok aku rasanya tertolak gini sih aku. Kok gak ono sing amin gini sih. Ojo lali ambek aku rek. Ada ungkapan bahasa Madura bilang begini. You can give without love, but you cannot love without giving. Kamu bisa memberi tanpa cinta, tapi kamu tidak bisa mencintai tanpa memberi. Sedap. Lalu kemudian ada yang khotbah begini Pak di Jakarta. Kalau ada orang meninggal, Bapak Ibu telah meninggal dunia, misalnya siapa? Rumahnya sudah jadi. Loh. Berarti wong lek sing sesak di rumah sakit kok gak mati-mati? Gorong dadi omahe lah ngono Marian. Ya opo sih? Jadi saya lihat ini banyak pelintiran-pelintiran sekarang khotbah gereja itu ya. Doakan supaya saya tidak melintir saudara. Supaya firman yang sampaikan nanti ini benar-benar pure, murni adanya. Nah Tuhan juga selain tempat, Tuhan menyediakan apa yang disebut dengan apa namanya, promise, janji. Dia akan datang lagi, tapi dia juga kasih peace, damai sejahtera. Nah makanya siapa yang gundah gulana sekarang saudaraku ya. Saya ketemu pengusaha-pengusaha Jakarta.
Bahkan saya ngobrol sama direktur, salah satu direktur Bank BCA. Itu jemaat di Jakarta, direktur ya. Saya katakan, Pak gimana sekarang? Menurut Bapak salah satu direktur BCA, kondisi perekonomian. Pengusaha-pengusaha gimana? Pak Roni, kita sekarang tiarap. Wait and see. Oh kenapa Pak? Kondisi masih belum ada kepastian. Gimana Pak Andri? Apakah sama di Malang? Kita Malang ayam-ayam wong yo. Enak Malang iki temenan ya Pak ya. Wis gak ngono wis gak peduli aku turu enak gitu ya. Bingan ada bis. Tapi kalaupun ada di antara bapak-bapak sedang kondisi sulit, Tuhan menyediakan damai sejahtera. Ndak bisa dibeli pakai uang itu. Ayam tentrem ing desane Pak Tani. Aduh saudaraku. Nah, maksud saya kasih transisi untuk bahan khotbah saya pindah ke sini gitu loh ya. Jadi ke bawah dari GPPS tadi untuk bisa ke sini. Tapi yang jelas saudaraku, Tuhan juga memberikan Roh Kudus buat kita. Saudara tahu, Roh Kudus disebut Roh Penolong, Roh Penghibur. Dia yang mengingatkan kita akan semua janji-janji Tuhan, perkataan Tuhan Yesus. Dia menginsafkan kita buat dosa, menginsafkan kita akan penghakiman, akan kebenaran. Tidak ada alasan, tidak ada kecewa, karena ada Roh Kudus bersama kita. Saya cerita satu kali, tidak biasanya saya khotbah kayak gini loh Pak, leren cerita sih ya enggak. Biasanya kan mari kita buka firman Tuhan. Malah di gereja lain mari kita buka firman Tuhan. Ceketok rohani. Saya kalau ke Malang ya enak ini, keluar semua boso Jawaku. Di Jakarta nggak bisa. Pak. Tapi di Jakarta Pak, ndak ono wong khotbah. Jadi di tempat kami Jakarta Rock Center, itu kalau sudah nanti datang kebaktian, itu khotbah disauti sama jemaat. Jadi misalnya saya ngomong istilah Jawa gitu ya. Apa itu Pak? Jelasin dong. Nyeletuk berasat gitu. Jakarta punya cerita. Nah, seorang misionaris bersama istrinya pergi ke sebuah daerah suku terasing di Afrika. Sampai di sana, bertahun-tahun mereka beritakan Injil, tidak ada satupun, semua menolak. Orang-orang di suku itu menolak. Tapi ada satu anak miskin, penjual telur di kampung itu, yang mau dengerin dia. Jadi cuma satu dil-dil ini, dia jadi muridnya satu ini. Lalu kemudian misionaris ini punya istri hamil. Waktu istrinya hamil dan waktu melahirkan anaknya mati. Kecewa dia sama Tuhan. Tuhan, saya ini sudah meninggalkan negaraku bertahun-tahun. Saya di sini untuk memberitakan Injilmu. Saya taat sama engkau melakukan pelayanan misionari. Tapi yang terjadi, tidak ada satupun orang aku baptis. Tidak ada satupun orang percaya Yesus. Bahkan anakku yang ku nanti-nantikan sekian tahun meninggal waktu melahirkan. Kecewa saudara. Dia pulang. Dia pulang ke negerinya, dia tidak mau teruskan pelayanan. Saudara tahu, dia tidak mau ke gereja lagi, dia tidak mau pelayanan lagi. Sakit hatinya bukan kepada manusia atau organisasi, sama Tuhan. Kalau orang sakit sama, walaupun banyak menyimpan luka, orang bisa terluka sama pendeta loh. Itu butuh waktu lama penyembuhannya. Tapi kalau terluka sama Tuhan, embuh saudaraku. Embuh ini ya. Tidak mudah menanganinya. Dia sampai bertahun-tahun, sampai berpuluh-puluh tahun bahkan. Sampai suatu hari, dia dengar kabar. Dan kabar itu dia lihat di sebuah media televisi. Bahwa di tempat di mana dia dulu ditempatkan itu, terjadi kebangunan rohani yang hebat. Banyak orang percaya Yesus dibaptis luar biasa. Lalu yang mengejutkan buat dia saudaraku. Di situ ada seorang pendeta yang melayani. Dan waktu ditampilkan saudaraku, pendeta itu ternyata anak kecil penjual telur yang dia layani satu-satunya itu. Hampir dia putus asa, ini sudah tua kan dia. Di situ dia nangis
nangis, dia nangis. Tuhan Yesus. Istrinya juga sudah meninggal. Tuhan Yesus, ampuni saya pernah kecewa. Berapa puluh tahun aku tinggalkan Engkau. Ternyata apa yang Engkau lakukan dulu ke sana. Walaupun anakku mati, istriku mati, dan sepertinya sia-sia yang kulakukan. Ternyata cuma ada anak kecil satu-satunya cuma dengar cerita dari kami. Ternyata anak ini, waktu ditanya anak ini sudah tahu. Saya teringat ada seorang misionaris, suami istri misionaris yang datang ke desa ini. Dan mereka lah yang mengajarkan saya tentang firman Tuhan. Dan sejak saat itu saya bertumbuh dan saya seorang pembicara. Gara-gara hamba Tuhan yang pernah datang itu. Saudara, untung sebelum dia meninggal dunia akhirnya dia kembali kepada Yesus. Dan dia dipulihkan kembali. Oh saudara, maksud saya cerita ini apa? Gini loh. Kita yang melakukan banyak hal untuk, katakanlah untuk Tuhan, untuk siapa. Mungkin tidak ada orang hargai saudara. Mungkin ada, ataupun seperti tidak ada efek apapun, tidak ada pantulan apapun yang terjadi. Apa yang sudah saudara kerjakan. Jangan khawatir saudara, sorga tidak pernah lupa. Kalau sampai hari ini kamu sedang menunggu janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Sabar. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Rakon. Sabar, beri kuat padamu. Sentek Fitri, sentek. Pas sentek ya daripada gak cocok belas. Sabar. Saya pakai bahasa Jepang ya. Kasih tahu kiri kanan saudara gini. Sabaro. Bahasa Jepang Pak. Sabaro. Oke. Aduh. Intro aja panjang gini ya. Sekarang percayalah saya khotbah yang ini khotbah bulanan kita. Di seluruh rock dalam dan luar negeri temanya sama sepanjang bulan Juni ini. Kita membahas exalting the lowly. Bagaimana kita meninggikan orang-orang yang dianggap dunia itu hina. Bagaimana kita harus punya sikap hati mengangkat orang-orang yang di dunia ini dianggap rendah. Mari kita lihat firman Tuhan. Next. Ini aja dikai dulinan iki kok. Dulinane arek Malang. Lukas 1 ayat 52 sampai 53 ini ayatnya. Ini mungkin Pak Sugi sudah bahas ya. Minggu lalu ya. Jadi saya baca aja ya. Kan wis dikhotbahno toh. Wis ro kabeh wis pinter. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara tahu 2 orang raja hebat di Alkitab sombong ditapuk sama Tuhan. Do you know dikampleng? Wah, kalau di Jakarta saya ngomong dikampleng. Apa itu Pak? Tampar. Pertama Nebukadnezar. Kekuasaannya luar biasa, saudaraku. Waktu itu Nebukadnezar inilah yang sanggup mengalahkan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan menawan orang-orang Israel selama 70 tahun. Dalam kejayaannya itu, dia sombong. Ini karena aku. Saudara tahu? Daniel berkata, kamu telah sombong. Kamu menyalahgunakan kekuasaan yang Tuhan kasih dalam dirimu. Lalu kemudian, kamu akan seperti binatang. Seperti lembu makan rumput. Ada 7 masa yang kamu akan alami. Saudara tahu. Tiba-tiba enggak tahu mungkin tadi gendeng. Raja yang ditakuti kalau dia ngomong bunuh. Kalau ketemu orang misalnya ambil gadis itu jadi selir saya. Berkuasa sekali. Tapi saudaraku karena kesombongannya Tuhan buat dia kayak lembu. 7 masa. Sekitar 7 tahun. Makan rumput. Kukunya panjang-panjang. Saudara sudah baca Alkitab itu kan. Tapi kemudian dikatakan ini. Sampai kamu mengakui bahwa kekuasaan itu milik Tuhan. Sampai kamu mengakui bahwa Tuhanlah pemilik segala kuasa itu. Sampai akhirnya Nebukadnezar yang sudah 7 tahun wis seperti binatang itu. Akhirnya dia mengakui. Dan baru dikembalikan kekuasaannya. Contoh yang kedua. Orang yang ditinggi begitu sombong. Tuhan tuh berkuasa menjatuhkan. Contoh siapa?
Herodes. Waktu Herodes kasih pidato suara, ini suara dewa. Sombong saudaraku, iya aku ini rupanya dewa. Alkitab cuma bilang, maka ditamparlah, dikaploklah. Enak ya, kaplok, kampleng. Enak ya bahasa surat Jawa gue enak, kaplok, kampleng, bek, mati. Tapi dia juga berkuasa. Orang yang rendah ditinggikan. Daud, peternak 2-3 ekor kambing domba. Tapi saudaraku tanggung jawab, Rek. 2-3 ekor kalau ada singa, lawan, beruang, dilawan. Dan Tuhan lihat, setiap perkara kecil, aku berikan kamu perkara besar. Tuhan kalau kasih promosi orang itu saudaraku ya, wah! Makanya jangan saudaraku membatasi Tuhan. Daud itu kan arek deso. Tiba-tiba bisa mengalahkan Goliat itu seluruh negeri langsung bisa tahu. Jadi kalau Tuhan mau berperkara bisa. Makanya ayo kita belajar saudaraku. Kita melihat orang yang lebih rendah itu jangan anggap sepele. Jangan anggap rendah. Beberapa orang tuh kalau lihat orang miskin kan gini. Jadi motornya gak gelem kabeh ini. Kayak no titik Eman motoku jarene. Oke ya. Oke. Next ini. Nah, bagaimana kita bisa menghargai orang yang posisi paling rendah? Kita lihat Cu Yesus. Teladan Yesus Kristus keren banget ya. Jadi kita harus pertama valuing the least among us. Menghargai yang terkecil, menghargai orang yang paling gak dianggap itu di antara kita. Contoh Matius 25 ayat 40. Ayat ini kita baca ya 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Satu kali Yesus bilang begini, ketika aku lapar kamu kasih aku makan. Ketika aku haus kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang kamu kasih aku pakaian. Ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku dan seterusnya. Muridnya tanya, kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau telanjang? Kapan kami melihat engkau haus dan dalam penjara? Ini yang luar biasa. Yesus bilang, kalau kamu melakukannya kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Saudaraku, mari kita punya perspektif, cara pandang kita seperti cara pandang Yesus. Dunia suka sekali mengacaukan orang yang terpinggirkan. Dunia pasti tidak akan memberi muka dan memberikan kesempatan kepada mereka. Di Indonesia loh, pejabat-pejabat pemerintah, tidak semua ya. Raskin loh, jatah beras orang miskin dikorupsi. Ikulah orang Mairama bilang terlalu. Jadi tidak ada hati sama sekali untuk orang yang menderita. Tapi Yesus mengajar kita saudaraku. Kalau kamu melakukannya kepada orang yang paling hina ini, kamu sedang melakukannya untuk aku. Yesus memposisikan seperti orang yang paling hina. Dia sedang mengajarkan kepada kita saudaraku, do not try, jangan mencoba untuk membedakan strata sosial dalam masyarakat. Amin. Saya pernah belajar ini soalnya. Makanya aku wani khotbah iki. Waktu saya masih di Lombok dulu, maksudnya di Mataram, di Lombok itu kayak di Lombok ini. Ada dua pengertian kan, di Lombok secara posisi, di Lombok ya di jejeli Lombok. Wis aku gak ngomong jejeli. Nah saya itu kalau kedatangan, pernah satu kali ini kedatangan jemaat yang miskin ke rumah saya Pak. Pak Sugarto pernah kan ke rumah saya tuh. Datang, salam Pak, salam. Aku ngomong salam, tak terima. Tapi aku gak bisa, hari itu ya aku bersaksi. Saya terima mereka tapi saya gak plong. Gak ada yang tahu cuma saya sama Tuhan kan. Oh ya masuk. Nah waktu ngomong sama dia itu, saya tuh bolak-balik lihat jam. Masukku cepet toh mulai. Kan orang tuh punya perasaan kalau sudah gini kan,
Oh iya Pak, kecuali saya gak duwe perasaan di Surabaya. Buset omah ngene gak mulai-mulai. Terus nanti dipura-pura ngantukno ngene-ngene. Saudaraku, begitu orang itu pulang, tidak lama sesudah itu orang kaya datang ke rumah saya. Waktu orang kaya itu datang, saya tuh tiba-tiba berubah. Shalom! Lain. Nada shalomnya sama tadi itu tekanannya lebih tinggi hari yang terakhir daripada tadi. Shalom! Lalu saya ringan sekali itu keluar rumah, menyambut. Ayo, wah, saya bisa sukacita, saya bisa ngeladeni ngomong. Tahu-tahu Roh Kudus, bek! Aku ditembak, jedar! Kamu membeda-bedakan. Aku tidak pernah membedakan mereka. Tapi kamu telah merendahkan orang miskin. Bertobat saya, minta ampun saudaraku. Baru aku wis mulia iki, sing sugih nang mulia aku. Aku bisa enak. Kalau orang ditegur Tuhan tuh rasa ndak enak. Aduh Tuhan, aku salah. Setelah dia pulang saya pergi ke kamar, saya berlutut, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Ya. Nah, sejak itu aku belajar sesuatu. Untuk mulai sekarang menghargai, menyambut siapapun dalam posisi jenjang apapun dalam kehidupan masyarakat. Makanya sekarang kami di Jakarta Pak, nah, di Lombok, ya di Lombok Pak sudah tahu ya, kita bangun Wisma Diakonia sekarang. Bangun rumah 10 rumah untuk orang-orang jemaat miskin. Dan kita bangun 10 rumah di Mataram itu kualitasnya sama dengan gedung gereja. Pakai keramik yang sama, pakai cat ICI Catilek yang sama, pakai gipsum yang sama, ya, wah fasilitas yang kita berikan terbaik. Satu keluarga dapat tipe 42 meter persegi. Lumayan perumahannya kan, 2 kamar, 1 tempat dapur, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, teras depan, teras belakang untuk jemuran. Nah, tiap keluar bangun 10. Lalu bangun klinik untuk orang miskin. Gratis, klinik kedokteran umum, klinik gigi, klinik akupuntur gratis. Tapi gigi kita tidak melayani kawat ya. Urusan cabut-mencabut ya. Ya, servis ya. Akupunktur. Saudara tahu akibat itu kita layani, saya catat terakhir saya di Mataram, ribuan orang Pak. Dan kita keluarkan jutaan untuk obat-obat mereka. Bahkan kalau tidak bisa diselesaikan di klinik, harus dirujuk ke rumah sakit. Maka gereja mengeluarkan uang, padahal bukan orang Kristen yang sakit itu. Saya bilang kita keluarkan uang. Satu kali ada orang Hindu. Orang Hindu itu ternyata dokter bilang, Pak serosis. Serosis itu kanker hati. Perutnya membesar, atos. Terus gimana? Pak ini harus di rumah sakit. Berapa? Sekian juta. Aduh. Saudaraku. Endilala. Nah ini endilala. Nah ono di Jakarta. Hari itu saya kedatangan tamu dari Jakarta. Shalom Pak Roni pengusaha. Nah sebelum dia pulang, enggak tahu dia dijamah sama Tuhan gitu ya. Aku dikasih salam tempel Pak. Mak jabret. Pas salamannya, pek, ono amplopnya Pak. Ya jujur aja ya, saya seneng lah. Saya suka cita lah ya. Waduh, nah, gini ya. Saudara kalau terima berkat dari orang, saya ajari. Ojo langsung, ojo. Ikut jenenge geragas. Saudara kalau ketemu orang dikasih berkat, saudara harus pertama gini, aduh kok repot-repot. Nah itu ya. Terus jangan tunjukkan apa, kok repot-repot ya. Tapi ya trimon ngono lho. Nah sudah saya terima toh, saudara tahu. Waktu saya buka amplop itu, nilainya sama dengan kebutuhan bapak tadi yang harus dibawa ke rumah sakit. Apa yang harus saya lakukan? Saya baru ingat, Tuhan nilainya sama. Berarti engkau mau orang Jakarta itu sebetulnya kasih berkat untuk orang itu. Langsung amplop itu saudaraku
saya serahkan kepada tim dokter dan mereka bisa urus untuk ke rumah sakit. Rasanya senang hatiku. Temenan loh ya, duduk eman ya. Mau ditukokno rujak entek pir apa sak gereja saya tak traktir mau. Saudaraku, ketika kita melakukan memberi itu, Yesus bilang terlebih bahagia memberi dari menerima. Ya. Nah, sekarang apa yang kami lakukan di Jakarta? Nah, di Jakarta kan gerejone soge-soge, Pak. Saya kenal gembala-gembala di sana dan saya diberitahu saldo gereja itu bisa triliun. Minta ampun Jakarta itu. Ya. Rok masih belum. Tungakno ya Pak ya. Tapi rasanya dipakai untuk misi lah kalau Tuhan berkati gitu ya. Lalu ditumpuk-tumpuk kok malah pendeta juga manusia. Ya, apa yang kami lakukan? Kami terpanggil melakukan Matius 25 ayat 40 ini Pak. Apa itu? Salah satu kami pergi kemana? Kami pergi ke penjara-penjara sekarang. Dan kami melayani lapas Cipinang, melayani rutan Salemba. Di mana lapas Cipinang itu yang dihukum di sana minimal 5 tahun. Saya bisa ketemu orang yang membunuh orang tuanya yang dibakar itu loh di mobil. Kan rame itu. Jadi orang masih dalam mobil dibakar orangnya sak mobilnya. Dak, aku ketemu wonge. Kristen. Saya ketemu orang yang merampok di Pulau Mas. Yang membunuh 5 orang. Termasuk pembantu rumah. Dan ingat peristiwa itu. Rame kan di situ. Aku ketemu wonge. Kristen. Kami datang ke sana. Dan pelayanan kami bukan hit and run. Bukan cuma datang sekali. Sekali kami keluar 6 juta. Kasih makan 200 orang nasi kotak. Tek-tek, khotbah, tek-tek. Tapi kita mikir, masa hit and run? Kan tidak bisa mengetahui indikator pertumbuhan mereka apa. Yang kita inginkan ada perubahan. Lalu salah satu pekerja namanya Erwin Simanjuntak. Pak Erwin ini dia ntar lagi mau diwisuda sama-sama sama Filemon, Master Teologi. Selamat Filemon, haleluya, Master Teologi. Percaya MTH, bukan makin tinggi hati lain ya. Lain. Kalau di Jakarta MTH makin tinggi hati. Le STH, sarjana tinggi hati. Tapi kalau sudah doktor DTH lain, DILE tinggi hati. Gitu. Saudara, Pak Roni, kita buat pemuritan. Iya ya. Jadi sekarang kita sudah angkatan keempat Pak. Pemuritan seminggu kita datang 2 kali. Kalapas memberikan fasilitas tempat. Kita ngajar kingdom journey kita Pak. Dan saya setiap kali pembagian sertifikat saya datang. Sekaligus ngajar di situ. Kasih sertifikat kepada mereka. Dan akibat kingdom training itu Pak. Kita sudah baptis beberapa orang dari keyakinannya seberang. Hanya karena pelayanan itu. Mau cari apa ke penjara? Saya tidak dapat PK. Do you know PK? Bukan peninjauan kasasi. Persembahan kasih. Siena. Tidak ada PK, tidak apa saudaraku. Tapi kita mau belajar. Melakukan kepada orang yang paling hina ini. Dan beberapa mereka begitu selesai pembebasan. Sekarang berjemaat. Saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita memiliki belajar. Untuk orang yang paling hina itu. Itu yang pertama. Kasih mereka sebagaimana Yesus memandang mereka. Kita pandang mereka, kita perlakukan mereka. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa mewujudkan menghargai orang-orang yang dalam posisi yang paling rendah. Kedua, jangan membeda-bedakan. Tolong saudara, ini orang Jakarta saya akan ngomong tegas ini. Maaf ya. Kita yang keturunan Chinese, berapa banyak kita menganggap remeh yang iniren, huana. Hati-hati loh saudara. Yesus tak pernah ngajar begitu. Ya kan? Siapa yang mau lahir dari suku Batak? Tidak ada atas penentuan Tuhan. Siapa yang bisa lahir dari keturunan Tionghoa? Saudara bisa milih waktu kecil?
Tidak bisa. Itu Tuhan yang tentukan. Lalu kita sudah lahir, kenapa kita merasa bahwa kita lebih unggul daripada yang lain? Please saudara, kalau ada orang yang masih membeda-bedakan warna kulit, saya harus ngomong terus terang. Anda dikuasai roh Fir'aun. Fir'aun dalam bahasa Inggris itu Farao. Ada singkatannya, persecution of the church. Penganiayaan gereja. Kedua, homoseksual. Jelas. Saudara, kalau di Jakarta saya ngomong selalu begini. Karena di Jakarta itu aneh-aneh, Pak. Ya, ada orang istri datang ke kami. Pak Roni, doakan. Waduh, saknone rek. Kok banyak ibu-ibu menderita itu. Tolong suami-suami di sini jangan sakiti hati istrimu. Dulu waktu pacaran diuber-uber, ditukokno iku. Begitu rabi apa disakiti. Lah, lu. Kenapa Ci? Ada apa Ci? Suami saya berselingkuh. Dengan siapa? Sekretaris. Kalau dulu kan sekretarisnya teman bisnis siapa? Sekarang lain. Aduh ini tolong doakan. Suami saya berselingkuh. Sama sekretaris kah? Sama teman? Bukan. Sama teman prianya. It's real. Jadi kayak ada satu virus melanda pengusaha-pengusaha Jakarta. Biseksual. Seorang general manager sebuah perusahaan terkenal, kalau saya sebutkan saudara tahu perusahaan itu, minta doa kepada saya, kasus yang lain. Dia jatuh cinta sama sapi. Jadi tolong Pak Roni, kenapa? Saya lihat sapi itu saya bergairah. Saya ingin menungganginya. Gila gak tuh saudara? Dalam pelayanan bersama Pak Yones Turangan, kami ke Taiwan, Taipei. Seorang anak muda ganteng, umurnya baru 25 tahun, tapi sudah punya kerjaan bagus, sudah rumah sendiri, mobil sendiri di Taiwan. Ganteng, minta konseling. Apa masalahmu? Pak, saya 25 tahun. Dan saya telah menikmati 25 wanita. Obsesi saya, setiap tahun saya akan menikmati minimal satu wanita sesuai dengan umur saya. Gila gak tuh saudara? Terus, tapi doakan, kenapa masalahmu? Saya terikat dengan kelainan seks. Dia sadar bahwa itu kelainan. Maksudmu? Saya suka siksa ayam betina. Gila. Jadi saya perkosa ayam betina Pak. Sampai mati. Saudara. Cewek-cewek yang belum menikah sekarang ya. Atau cowok-cowok belum menikah. Makanya perlu pengenalan. Ojo sembarang moto ketemu moto terus gini-gini terus. Teliti, berdoa sungguh-sungguh untuk calon itu. Sekarang ini aneh-aneh. Yang namanya laki-laki yang suami-suami pengusaha yang bukan cuma sama istrinya sama laki-laki juga itu banyak sekarang di Jakarta. Bahkan saya layani dan mengakui bahwa mereka hadir di gereja, hadir di pelayanan seperti bahkan pengusaha-pengusaha semacam Full Gospel Businessman Fellowship International. Saya khotbah di sebuah gereja besar, NDC, Naviri Disciple Church. Jemaatnya itu ribuan, puluhan ribu. Mereka sekarang ibadah satu hari 6 kali. Satu kali ibadah itu 2.200 tempat duduk. Penuh-penuh saudaraku. Waktu saya berdoa, gembalanya kan teman lah, sama-sama pengurus sinode.
GPI. Pak Rodi, sekalian ya borongan. Maksudnya apa Pak? Doa berkat sekalian, jangan cuma khotbah. Oke, so, berkatlah saya, pulanglah. Dan bawalah berkat Tuhan turun ke atasmu. Waktu saya begini doa berkat, Roh Kudus tiba-tiba ngomong, plak. Ada beberapa orang yang gay di sini. Dan aku ingin menolong mereka. Kaget saya. Tak sampai nopo ora yo. Tak sampai nopo enggak yo. Jadi saya waktu, saudara mari angkat tanganmu, itu dialog saya sama Tuhan. Tapi akhirnya saya bilang gini, aku harus taat. Setelah doa berkat ini, Roh Kudus baru saja berkata pada saya, ada beberapa saudara yang sedang galau karena saudara cenderung menyukai sejenis. Temui saya di belakang di ruangan VIP. Saya rindu untuk menolong mendoakan saudara. Terus saya doa berkat kan. Terus aku mari khotbah kan. Akulah di ruang VIP. Lah minum dulu gitu. Tahu-tahu petugas gereja datang. Pak, sudah ada yang menunggu. Waktu saya datang saudaraku, baris laki-laki muda. Ganteng-ganteng parlente. Dan mereka menyukai sejenis. Saudara, dari yang saya konselingi mereka itu, the main problem, akar permasalahan mereka adalah fatherlessness. Masa kecilnya nggak akur sama bapak. Gelas kasih sayang bocor. Figur bapaknya nggak ada sama sekali dalam hidup mereka. Dan waktu mereka bertumbuh, mereka jati diri. Identitas diri, salah bergaul. Dan akhirnya. Saudaraku dikasih Tuhan, ini kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini. Homoseksual kalau ada, I'm sorry to say like this, kalau andainya di sini pun ada di antara saudara, saya tidak membenci saudara. Saya mencintai, mengasihi saudara karena Yesus mengasihi saudara. Tapi untuk yang saudara lakukan itu dosa di hadapan Tuhan. Anda bisa sembuh dari penyakit homoseksual. Saya melayani beberapa anak muda di Jakarta. Dia tidak mau jadi homo, tapi waktu kecil, hati-hati dulur-dulurmu teko nang omahmu jogo anak-anakmu saiki. Ini ada satu anak muda di tempat kami, waktu dia masih SD, pamannya adalah paman berarti adik dari bapak toh. Adik dari bapak itu gay tiba-tiba. Ponakane dhewe disikat. Aduh saudaraku, waktu dia bertumbuh dia bingung aku laki atau perempuan. Dan ternyata itu ada satu spirit ketika anak itu dikerjain saudaraku. Tiba-tiba anak itu kebanyakan, ini yang pengalaman saya. Mereka yang mengalami gitu dulunya pernah diperkosa sama apa lagi. Saudara tahu penyanyi Jason? Bapak sentuh hati, yang ngarang lagu itu. Dia udah umumkan kan. Dia pernah jadi gay. Kenapa dia gay saudaraku? Dia diperkosa tukang becak waktu dia kecil. Dia disodomi oleh tukang becak. Tapi Jason udah sembuh. Minggu lalu ketemu saya. Udah sembuh. Artinya saya cerita gini, bisa dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustajami. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Nyanyi. Disediakan bagiku, ku diangkat. Kenapa saya bisa tahu bahwa di antara jemaat ada yang seperti itu? Karena kalau saya khotbah, saya terus terang aja. Bahwa homoseks itu kalau tidak bertobat masuk neraka, saya ngomong tuh. Hampir tiap minggu kalau saya khotbah gitu. Sampai akhirnya ada satu orang pengusaha. Pak, Bapak tiap minggu ngomong begitu terus Pak. Saya pegang batu saya harus ngomong. Kenapa? Saya mengaku Bapak. Saya pelihara anak muda. Makanya perlu terus terang aja di mimbar udah sekarang ya. Paling lek wonge gak setuju ya gak teko maneh ya ora apa-apa ya kan. Tapi kan berita harus sampaikan. Oke. Abortion, pengguguran kandungan. Itu Farao.
Kalau ada kita pernah menggugurkan dan kandungan dan belum minta ampun, belum pemberesan, Anda harus bereskan saudara. Itu hati-hati. Resist, ini dia, membedakan warna kulit. Ya, sudahlah. Kita saudara dalam Kristus, katakan amin. Mata sipit, mata lebar, kulit putih, kulit hitam, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam gak cocok. Cocok ya? Mata belok, mata sipit, semuanya disayang. Belajar ya. Saya salah satu korban pembedaan warna kulit. Ketika Nancy Limantono yang jadi istri saya itu menerima cinta saya, dia mengira saya keturunan Tionghoa. Dia terima saya. Itulah kekuatan cinta. Tapi dia kira saya keturunan Chinese. Setelah sekian bulan baru dia tahu bahwa saya darah Manado. Duduk Cina awakmu. Duduk, aku Manado. Saudara tahu, dia tidak bisa melepaskan api cintanya. The power of love. Yang semula papi, maminya, cicinya, adiknya terima saya, berubah. Papinya malah marah. Awas kowe terus sama Kinoi itu. Saudara tahu Kinoi, adiknya Unyil. Unyil wis cilik, Kinoi adike lah tambah cilik. Aduh, aku dinyek temenan aku. Anak itu nanti tak banting, tak balik badannya, tak encok gini. Papinya Nancy taekwondo dan 2 pelatih kostrat di Surabaya. Walaupun Chinese tapi dia pelatih. Makanya enggak pernah takut kalau dia jalan sama dia. Misalnya dia bawa mobil orang misalnya, Cino, lapor gitu dia. Karena dia melatih kostrat. Enggak takut dia ngomongin Cino aja. Kalau orang Malang kan bisa, Cino. Jadi kan, ya. Papi Nancy enggak takut karena pernah jalan sama saya digitukan. Wah, dari besar. Pernah tahu ya, Pak? Wagah gitu ya. Waktu saya bawa ke Malang ini sudah turun Pak, tapi sebelum udah, aku katanya dibanting ya apa, sembayang, jamaah. Itu loh saudaraku, kalau ada pergumulan membuat kita cari Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Kalau ada pergumulan jangan jauh dari Tuhan, tambah susah. Aku malah gak dapat Nancy nanti. Tambah Tuhan, tolong Tuhan gak sanggup aku Tuhan. Aku cilik sak mene, bapak sak mene, waduh ajur duit dok gitu. Sudah tahu, sembayang puasa. Maminya gak seneng, kakaknya, pembantunya melok gak seneng sama aku. Namanya Bu Ram. Tapi akhirnya pembantu itu saya yang baptis dia. Tuhan merubah kan. Sak kiri gak gelem ya aku. Mureng waktu tuh. Aku tertolak. Tapi kita puasa, kita sembahyang. Akhirnya tak teleponi terus. Ya apa keluargamu? Ya apa kamu? Ya apa? Aku tak teleponi. Terus zaman dulu kan telepon ngene kayak enak anytime gitu ya. Saudaraku, sampai akhirnya Pak Arifin ngajari. Kesukaannya papimu apa? Calon mertuamu. Om Cibi, Lim Cibi. Duren. Ilmu itu memang saudaraku. Tak gawani duren sak keranjang. Nang omahe Filemon. Permisi Om. Om, saya dengar suka duren ya. Ini saya bawa oleh-oleh sedikit nih. Dia ndelok duren nih saudaraku. Nggak jadi lihat saya. Dia terjun pada duren. Oh, terima kasih ya. Waduh, bawa ke belakang. Nah rumahnya kan panjang.
Terus di belakang tuh ada kos-kosan 20 kamar. Nah saya kan di ruang tamu nih. Saya lihat itu, waduh, Bapak Ibu itu gak betul-betul langsung kita berdoa. The power of durian. Akhirnya saya diterima sepenuhnya satu keluarga. Haleluya. Jadi saya iniren, istriku cungkoren, anak-anakku campuren. Mantap ya. Tapi gini loh, ini 2 minggu lalu waktu khotbah ini saya baru buka kartu di Jakarta. Karena di Jakarta semua jemaat mengira saya Chinese juga. Ada panggil Koko, ada panggil saya gitu. Terus saya kemarin 2 minggu lalu pas awal bulan tuh saya khotbah. Saya bukan Chinese Bapak Ibu, istriku yang Chinese. Suasana jadi lain Pak. Shoot. Terus saya tanya gini, masihkah mau mengakui saya sebagai gembala saudara? Oh masih, syukur. Tolong ya, di Malang ini ya, jangan pernah membedakan. Ya, nanti kalau toko, siapa aku lupa nama, nyambut aku mau wireng nih, siapa yang beriku? Coba kamu berdiri ya, coba. Jeffrey. Jeffrey kamu wireng arek ngono ya. Tapi hitam manis. Nah, cek seneng hati nih. Pandang tak jambu pandang, termasuk abuse, drug dan sebagainya, okultisme, HIV. HIV bukan hasrat ingin vivis ya. Lanjut, menerima orang hina sebagai sesama manusia, jelas. Gini loh, saudara butuhkan. Pertama kali Yesus berkhotbah tentang ucapan bahagia, statementnya apa yang pertama? Matius 5:3 ini, berbahagia orang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan sorga. Ini tidak kebetulan miskin itu ditaruh pertama. Bahasa Yunani pakai kata tokos. Itu poor in spirit. Miskin dalam roh. Tapi kemudian arti selanjutnya paling terakhir. Orang yang berkedudukan dalam strata sosial yang paling rendah di dalam masyarakat. Siapa itu? Siapa orang paling rendah? Ya orang miskin. Saya waktu di Malang, mengembalakan di Malang 3,5 tahun ya. Saya suka ke Surabaya belanja buku di toko buku Immanuel, Pregolan. Kalau saya beli buku, mesti beli buku beberapa buku. Karena sekalian langganan di sana. Jadi kalau saya datang, Pak Roni mau cari buku apa? Praise and Worship. Saya tinggal tunggu petugasnya. Saya bawa buku 4-5 buku. Ini Pak, tek. Saya tinggal pilih. Satu kali saya datang, cari apa Pak Roni? Doa. Seret. Kasih. Satu kali saya datang lagi. Cari buku apa Pak Roni? Orang miskin. Hah? Buku apa Pak Roni? Orang miskin. Oh orang miskin. Tanteni. 10 menit gak metu-metu wongnya. 15 menit baru keluar dia. Dari gudang. Saya kira bawa tumpukan buku. Cuma bawa buku tipis merah warnanya. Tipis cuma beberapa halaman. Terbitan tahun 73. Loh, cuma ini Pak satu-satunya. Penulis buku pun menulis buku tentang orang miskin rasanya tidak menjanjikan. Tapi dari buku itu saya selidiki kata tokos ini. Di buku itu diuraikan kata ini dan ditemukan bahwa ini bukan cuma berbicara tentang kondisi. Jadi gini, kondisi Israel waktu Tuhan ngomong ini Tuhan mau ingatkan kondisi 70 tahun pembuangan di Babel. Miskin mereka karena kan dibuang, dijajah. Sesudah itu pun bertahun-tahun lamanya mereka dalam kondisi miskin terus sampai zamannya Tuhan Yesus, gitu maksudnya. Makanya Tuhan bilang berbahagia orang miskin karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu urapan sekarang. Kunci G. Ntar sudah mau selesai kok ya. Kita kan suka nyanyi lagu ini. Roh Allah yang hidup penuhiku. Kan? Sudah tahu urapan dipakai untuk apa seharusnya? Di Jakarta Pak Andri. Kalau ada kebaktian terus ditulis. Hadirilah ibadah atau KKR. Disertai dengan pengurapan minyak. Wah sentak kau bondong-bondong. Rupanya buat orang Jakarta.
ada pengurapan minyak itu sensasional. Ditanya, kamu kok kenapa? Saya ingin merasakan sesuatu yang berbeda, yang ilahi, getaran-getaran, ya sensasi yang gitu. Gini loh, kalau mau cari sensasi merinding-merinding, gak usah naik KKR, di rumah sendiri, pergi ke colokan listrik, cari kabel terbuka, cekles dulu aja kabelnya, pasing ini. Aku heran, kenapa kok cari sensasi? Saudara, banyak orang berpikir urapan itu untuk sesuatu buat dirinya supaya apa? Saudara tahu, Lukas 4, 18 dan 19 ini. Yesus berkata begini, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Dia telah mengurapi aku untuk apa? To preach a good news to the poor. Ini yang dari Korea itu ya? Annyeonghaseyo. Aku baru ngeh ya. Where is your wife? Oh, children ministry? Yeah. He's a teacher right now? Oh, okay, it's okay. Kamsahamnida. Kakek nonton drakor ketularan lah. Aku iso ngerti sunduku jige. Aku iso ngerti makanan-makanan Korea itu gara-gara nonton drakor itu. Saya sama istri saya. Tapi jangan curiga ya, ini setelah doa pagi, baca Alkitab, pelayanan, doakan orang sakit, keliling ke penjara, baru malamnya nonton drakor. Jadi jangan disalah mengerti ya. Saya sudah tahu semua, Queen of Tears lewat, Vincenzo Casano lewat. Wah, coba. Do you know Song Hye Kyo? You don't know her? Oh, yes. But you prefer Moses and Joshua like that, yeah? Okay. Same to me. Kim So Jun. Oke. Urapan diberikan kepada Tuhan untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik pada orang miskin. Itu yang pertama loh. Baru untuk membebaskan yang terbelenggu, mereka yang sakit dan apapun. Jadi saudara, sudahlah saya tutup dengan ini aja. Kita harus pertama, change our heart, our mind, our principle, our perspective. Perhatikan orang-orang yang dianggap dunia gak berarti. Justru buat Yesus. Kalau kita melakukan untuk mereka, kita melakukan sama seperti itu Tuhan. Terima kasih Pak Sugiarto yang terus memperhatikan dia. Thank you. Tuhan memberkatimu. Tuhan yang akan membalas segala sesuatu. Kita bangkit beri bersama-sama.